Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar yang berbahagia, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang sistem reproduksi pada pria. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi secara seksual. Adapun fungsi sistem reproduksi adalah sebagai berikut. Pada pria, untuk memproduksi, menyimpan, serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan pada wanita untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama proses kehamilan. Berikut ini adalah komponen pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah organ reproduksi primer berupa gonad. Yang kedua adalah organ reproduksi sekunder berupa saluran reproduksi dan kelenjar aksesoris. Khusus pada video kali ini saya akan sharing materi tentang sistem reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah organ reproduksi luar, yang kedua adalah organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas testis, saluran pengeluaran, dan juga kelenjar aksesori. Adapun saluran pengeluaran pada organ reproduksi pria terdiri atas epididymis, vas deferens, saluran ejakulator, dan juga uretra. Sedangkan kelenjar aksesoris yang terdapat pada pria adalah vesicula seminalis, prostat, dan juga kelenjar Cowper atau bulbouretral. Berikut ini adalah struktur organ reproduksi pada pria tampak depan. Pertama, di sini ada testis. Kemudian yang membungkus testis adalah struktur yang disebut dengan skrotum. Selanjutnya ada saluran yang disebut epididymis. Selanjutnya adalah vas deferens. Kemudian ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Pada pria juga terdapat kantung kemih yang digunakan untuk menyimpan urin sementara. Kemudian ada uretra. Kemudian terdapat jaringan erektil pada penis. Dan juga ada gland penis. Selanjutnya di sini ditunjukkan struktur organ reproduksi pada pria tampak samping. Pertama di sini ada testis. Kemudian skrotum, epididymis, vas deferens, kelenjar vesicula seminalis, saluran ejakulator, kemudian kelenjar prostat. Selanjutnya adalah kelenjar Cowper. Di sini juga terdapat jaringan erektil. Selanjutnya uretra, gland penis, dan juga prepuce. Pada pria juga terdapat vesika urinaria yang digunakan untuk menyimpan urin sementara. Pertama, kita akan membahas tentang struktur penis. Penis terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons yang terdiri atas Yang pertama, dua rongga di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa.
Yang kedua adalah satu rongga di bagian bawah berupa jaringan spons corpus spongiosum. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Bila terdapat suatu rangsangan, maka rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menjadi menegang dan mengembang. Selanjutnya adalah struktur skrotum. Skrotum merupakan kantung yang membungkus organ testis. Skrotum berjumlah sepasang, berupa skrotum bagian kanan dan skrotum bagian kiri. Di antara skrotum bagian kanan dan skrotum bagian kiri dibatasi oleh sekat berupa jaringan ikat dan otot polos yang disebut otot Dartos. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan skrotum agar dapat mengerut dan mengendur dalam kondisi tertentu. Dalam skrotum terdapat serat-serat otot dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut dengan otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Karena proses spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh atau kurang dari suhu 37 derajat Celcius. Berikut ini adalah struktur skrotum. Pertama, di sini ditunjukkan struktur skrotum dari luar. Tampak pada gambar tersebut terdapat struktur yang disebut dengan rave. Selanjutnya, gambar yang di tengah menunjukkan lapisan otot pada skrotum. Pada gambar tampak adanya otot kremaster dan otot Dartos. Pada gambar juga ditunjukkan sekat skrotum. Gambar paling kanan menunjukkan jaringan dalam yang terdapat di dalam skrotum. Pada gambar tampak adanya testis dan struktur-struktur yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang testis. Testis merupakan gonad jantan yang terdapat di dalam skrotum. Testis ini dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut dengan tunika albuginea. Testis berfungsi sebagai organ untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Kerja testis di bawah pengaruh hormon LH atau luteinizing hormone, yang pada pria disebut juga dengan ICSH atau interstitial cell stimulating hormone, juga dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Di dalam testis terdapat banyak saluran tubulus seminiferus yang dipenuhi oleh lapisan sel sperma yang sudah atau tengah berkembang. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel interstitial Leydig yang memproduksi hormon testosteron. Ukuran testis bergantung pada banyaknya proses spermatogenesis, cairan interstitial, dan juga produksi cairan dari sel Sertoli. Struktur testis dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Epididymis berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara sel spermatozoa sampai spermatozoa menjadi matang dan bergerak ke vas deferens. Berikut ini adalah bagian dari epididymis. Yang pertama adalah bagian caput atau kepala, berfungsi sebagai tempat menyimpan spermatozoa. Yang kedua adalah bagian korpus atau tubuh, berperan sebagai tempat pematangan spermatozoa yang waktunya sekitar 1 minggu.
Yang ketiga adalah kauda atau bagian ekor, berfungsi untuk menyalurkan sel spermatozoa ke saluran ejakulasi. Berikutnya adalah vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma disebut juga dengan ductus deferens, merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens berfungsi sebagai saluran jalannya sperma dari epididymis saat ejakulasi dan sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma atau vesicula seminalis. Kantong sperma sendiri berfungsi memproduksi dan menyimpan air mani untuk menjaga kualitas spermatozoa. Berikutnya adalah saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi dibentuk oleh perpaduan vas deferens dan juga vesicula seminalis. Saluran ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Saluran ejakulasi berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran semen yang berasal dari kantong semen dan saluran untuk membuang urin dari kantong kemih. Berikutnya adalah kelenjar aksesoris. Selama sperma melalui saluran pengeluaran, terjadi penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Adapun getah-getah tersebut berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sel spermatozoa. Berikut ini adalah jenis kelenjar aksesoris. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Dan yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis atau disebut dengan kantong semen atau kantong mani merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di bagian belakang bawah kantong kemih pria dengan panjang sekitar 5 cm. Vesicula seminalis berlika-liku, tersusun atas epitel bertingkat dan kubus pada lamina basalisnya. Kelenjar ini menyekresikan cairan untuk membentuk air mani. Sekitar 70% dari cairan mani berasal dari vesicula seminalis ini. Dinding vesicula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sel spermatozoa. Sekret vesicula seminalis mengandung protein, enzim, fruktosa, fosforilklon, dan juga prostaglandin. Saluran vesicula seminalis bermuara ke kelenjar prostat dan vas deferens, yang ketiganya bersatu untuk membentuk saluran ejakulasi. Berikutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bawah kantong kemih. Adapun fungsi utama kelenjar prostat adalah untuk mengeluarkan dan menyimpan cairan yang menjadi 2/3 bagian dari cairan semen berupa getah yang mengandung kolesterol, garam, fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sel spermatozoa. Cairan prostat mengandung gula, enzim,
dan bahan kimia alkali yang berperan penting dalam proses pembuahan atau fertilisasi. Gula yang dikeluarkan memberi nutrisi sel spermatozoa agar bisa membuahi sel telur ketika masuk ke tubuh wanita. Prostat juga menghasilkan enzim prostat spesifik antigen atau PSA yang membantu mencairkan semen setelah ejakulasi agar sel spermatozoa bisa berenang lebih cepat menuju sel telur. Zat kimia alkali akan menetralkan sekresi asam vagina untuk mempertahankan kelangsungan hidup spermatozoa dalam tubuh wanita. Cairan semen juga mengandung komponen antibodi yang bisa melindungi saluran urinasi dan sel sperma dari bakteri serta patogen yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Berikutnya adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper atau disebut dengan kelenjar bulboretral merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju ke uretra. Kelenjar ini terletak di sisi posterior dan lateral bagian membran dari uretra di dasar penis, di antara dua lapisan fascia diafragma urogenital di kantong perineum dalam. Kelenjar Cooper tertutup oleh serat transversal dari otot sphincter uretra membranase. Kelenjar ini menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa, yang dapat berfungsi untuk menetralkan keasaman vagina. Selain itu, bersama dengan cairan prostat, produk kelenjar Cooper berperan dalam membantu menetralkan keasaman di uretra untuk mempersiapkan ejakulasi. Selanjutnya kita akan membahas proses spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Terdapat 3 tahap utama dalam proses spermatogenesis. Yang pertama adalah tahap proliferasi. Tahap proliferasi merupakan spermatogonia yang membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Tahap kedua adalah tahap meiosis. Tahap ini terjadi ketika sel spermatosit primer menghasilkan 4 sel spermatosit yang bersifat haploid atau N. Kemudian yang ketiga adalah tahap spermiogenesis, yaitu spermatid mengalami perubahan yang menghasilkan sel spermatozoa berupa pembentukan akrosom yang meliputi lebih dari setengah permukaan inti, meluruhkan sebagian besar sitoplasma, pemekatan inti, pembentukan leher, lempeng tengah, dan juga ekor. Sebagai catatan bahwa pada saat ejakulasi, semen yang keluar sekitar 5 mili dengan jumlah spermatozoa lebih dari 50 juta. Apabila jumlah spermatozoa kurang dari 20 juta per cc, maka kemungkinan pembuahan akan kecil. Berikut ini adalah proses spermatogenesis. Sebelum membahas tentang proses spermatogenesis, kita akan melihat terlebih dahulu struktur yang digunakan untuk proses spermatogenesis tersebut. Proses spermatogenesis terjadi di dalam testis. Pada testis di sini terdapat saluran yang disebut dengan epididymis. Di dalam testis juga terdapat sel Sertoli. Adapun proses spermatogenesis di dalam testis terjadi di dalam tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis diawali dari adanya sel spermatogonium yang bersifat diploid. Kemudian sel spermatogonium tersebut mengalami proses pembelahan mitosis. Hasil proses mitosis dari sel spermatogonium adalah spermatosit primer yang bersifat diploid. Selanjutnya terjadi proses pembelahan meiosis 1.
Hasil proses pembelahan meiosis 1 dari spermatosit primer yang bersifat diploid adalah spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Dilanjutkan dengan pembelahan meiosis kedua. Hasil proses pembelahan meiosis dari spermatosit sekunder yang bersifat haploid adalah spermatid yang bersifat haploid. Di sini tampak pada dua tahap diferensiasi dari spermatid. Kemudian spermatid mengalami proses pendewasaan atau maturasi. Hasil dari proses maturasi atau pendewasaan dari sel spermatid adalah sel spermatozoa yang fungsional dan bersifat haploid. Berikut ini adalah struktur umum dari sel spermatozoa. Di sini terdapat bagian kepala, leher, bagian tengah, dan juga bagian ekor. Di antara struktur dari sel spermatozoa di sini terdapat akrosom, nukleus, sentriol, mitokondria, dan di sini juga terdapat membran sel. Berikut ini adalah hormon-hormon yang berperan dalam reproduksi pada pria. Pertama adalah testosteron. Hormon testosteron dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang berperan pada tahap pembelahan sel-sel germinal guna membentuk spermatozoa, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Kemudian yang kedua adalah LH yang pada pria disebut juga dengan ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. ICSH pada pria berfungsi untuk merangsang sel interstitial Leydig dalam testis agar menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini bertanggung jawab untuk pemeliharaan karakter seksual sekunder. Yang ketiga adalah FSH atau follicle stimulating hormone. FSH diskresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Sertoli. Tanpa stimulasi ini, pengubahan spermatid menjadi spermatozoa atau proses spermiasi tidak akan terjadi. Keempat adalah estrogen. Estrogen dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Sel-sel Sertoli juga menyekresi suatu protein pengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen, serta membawa keduanya ke dalam cairan pada tubulus seminiferus. Kedua hormon ini tersedia untuk proses pematangan sel spermatozoa. Kemudian yang kelima adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis dan secara khusus untuk meningkatkan pembelahan awal pada proses spermatogenesis. Berikutnya kita akan melihat gangguan pada sistem reproduksi pria. Pertama adalah hipogonadisme. Kedua, kriptorkidisme. Ketiga, uretritis. Keempat, prostatitis. Kelima, epididimitis. Keenam, orkitis. Ketujuh adalah AIDS. Kedelapan adalah gonorrhoe. Dan yang kesembilan adalah sifilis. Sifilis merupakan kelainan yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang biasa ditularkan melalui kontak seksual. Juga bisa menular dari ibu penderita kepada bayi yang dilahirkan. Penyakit ini ditandai dengan adanya luka pada alat kelamin, dan jika tidak segera diobati, bakteri dapat merusak sel otak, melumpuhkan tulang, atau merusak jantung dan juga pembuluh darah. Demikian pembahasan tentang sistem reproduksi, khususnya sistem reproduksi pada pria. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.